Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Begitu banyak sahabat dan sahabiah Nabi yang berjasa dalam menegakkan agama Islam dengan keimanan yang luar biasa serta dapat dijadikan suri tauladan oleh muslim dan muslimah saat ini. Salah satunya adalah seorang sahabiah yang diberi julukan sebagai perisai Rasulullah. Beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab atau yang lebih sering dikenal dengan nama Ummu Imaroh. Beliau dan putra-putranya merupakan termasuk orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Baiat Aqabah II dan pernah didoakan oleh Rasulullah, "Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai teman-temanku di surga." Julukannya sebagai perisai Rasulullah ini didapat bukan tanpa alasan. Hal ini karena jasanya yang begitu besar pada peristiwa Perang Uhud. Pada saat itu, orang-orang kesana kemari karena keadaan begitu kacau. Ia mendengar Ibnu Qamiyah sedang mencari Rasulullah SAW dan dalam benaknya berkata, "Jika sampai Ibnu Qamiyah menemukan Rasulullah SAW, maka celakalah aku." Oleh sebab itu, Mus'ab bin Umair dan beberapa sahabat termasuk dirinya segera menyerang Ibnu Qamiyah hingga tangan Ummu Imaroh terluka. Beliau terus mengayunkan pedangnya tanpa memperdulikan sabitan pedang yang melukai dirinya untuk terus melindungi Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Aku tidaklah menoleh ke kanan dan ke kiri kecuali melihatnya sedang berperang untuk melindungiku." Selain peristiwa itu, beliau juga menjadi penggerak para wanita muslimah lainnya untuk bersama-sama melindungi Madinah saat kaum laki-laki sedang berperang melawan kaum murtad. Wahai para muslimah, pasukan muslimin penjaga kota Madinah sedang keluar. Kita tidak akan berpangku tangan setelah Islam menyatukan kita antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Marilah kita bersatu menjadi satu barisan, mendukung Khalifah Abu Bakar yang telah kita baiat bersama. Dan jangan lupa, Rasulullah akan menjadi saksi hingga hari kiamat. Maka dari itu, marilah kita memenangkan agama dan risalahnya. Selain sifat berani dan tangguhnya ini, Ummu Imaroh juga terkenal memiliki sifat yang sangat sabar luar biasa. Dan kecintaannya pada Allah dan Rasulnya tidak diragukan lagi. Ini terbukti saat beliau mendapat kabar bahwa salah satu anaknya, Hubaib ibnu Zaid bin Asim, tewas disiksa Musailamah al-Kadzab karena tidak mau mengakuinya sebagai nabi. Mendengar berita naas yang disampaikan oleh Abu Bakar, bukan tangis raung yang keluar dari dirinya, melainkan ketegaran dan ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, karena ia sangat bangga dengan anaknya yang mati syahid berpegang teguh pada keimanannya. Meskipun pada saat itu air mata mengalir dari kedua matanya. Setelah peristiwa naas itu, beliau berdiri di garda terdepan bersama panglima perang Khalid bin Walid dalam perang melawan Musailamah al-Kadzab. Namun pada saat di jalan menuju perang, Ummu Imaroh bertemu dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan sempat mencegahnya untuk ikut perang. Namun Ummu Imaroh memiliki semangat jihad yang sangat luar biasa yang membuat Ali bin Abi Thalib takjub dan teringat pada peristiwa perang Uhud. "Aku ingat ucapan Rasulullah kepadamu di perang Uhud. Rasulullah berkata, siapa yang mampu melakukan seperti yang kau lakukan itu, wahai Ummu Imaroh?" Ummu Imaroh pun ikut berperang hingga mereka memenangkan perang tersebut dan Musailamah tewas. Ummu Imaroh menjalani masa-masa terakhirnya dengan selalu berada di rumah, menghabiskan waktu untuk beribadah, dan khusyuk dengan hati penuh keridhaan terhadap Allah dan Rasulnya atas segala perjuangan yang pernah ia lakukan bersama kedua anaknya demi mengangkat agama Allah dan membela Rasulnya.